Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental Bank Mandiri atau dengan kode saham BMRI kuartal ketiga tahun 2020. Pertama-tama ini disclaimer-nya teman-teman, yaitu ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, atau hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Dan untuk analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke teman-teman, pertama-tama kita masuk ke bisnis modelnya. Yang pertama adalah dari kegiatan usaha. Kegiatan usahanya adalah bergerak di bidang usaha perbankan ya teman-teman ya. Terus untuk sumber income-nya dari memberikan kredit, penyewaan safety box, administrasi tabungan transfer dan lain-lain, pertukaran kurs, transaksi fee, dan penjualan asuransi ya teman-teman ya. Jadi tetapi dari Bank Mandiri sendiri menjadi sumber income-nya adalah dari memberikan pinjaman ya teman-teman kepada debitur-debiturnya. Untuk segmen usaha dan marketnya itu ada corporate, komersial, UMKM, dan consumer ya teman-teman. Untuk kasus hukumnya, saat saya search di Google, saya tidak menemukan adanya kasus hukum ya yang terkait dengan Bank Mandiri ini. Dan untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh negara sebesar 60% dan masyarakat kita memegang sekitar 39,92%, dan untuk saham treasury-nya ada 0,08% ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke sektor laporan keuangannya. Yang pertama adalah kita lihat dari laporan pendapatannya. Jadi teman-teman, untuk pendapatan Bank Mandiri ini mengalami penurunan sedikit ya pada kuartal 2019 dibandingkan dengan kuartal ketiga tahun 2020. Yaitu penurunannya hanya sekitar 2,1% ya teman-teman ya. Dan kalau teman-teman kita lihat dari tahun 2014 sampai tahun 2019, untuk pendapatan Bank Mandiri ini selalu konsisten mengalami kenaikan. Jadi untuk di masa seperti ini, di masa pandemi seperti ini, tetapi penurunan dari pendapatan Bank Mandiri menurut saya masih tergolong sangat bagus ya teman-teman ya, yang dimana hanya mengalami penurunan 2%. Oke teman-teman, kita masuk yang berikutnya adalah dari labanya. Dari labanya memang teman-teman bisa melihat ada kenaikan dan penurunan, dan dari 2016 sampai 2019 itu cukup konsisten ya mengalami kenaikan. Dan untuk 2019 kuartal ketiga dan 2020 kuartal ketiga kita melihat perbandingannya mengalami penurunan 31% ya teman-teman ya. Jadi ini kita perlu nanti melihat dari rasio NPL-nya yang perlu kita lihat, yang dimana itu yang menjadi pengurangan untuk laba bersihnya Bank Mandiri. Dan untuk dari tahun ke tahun dengan asumsi kuartal keempatnya mengikuti dari disetahunkan ya dari kuartal ketiganya, itu didapat 18,666,667 ya teman-teman ya. Jadi mengalami penurunan 32%. Terus untuk asetnya teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai 2020 memang selalu konsisten mengalami kenaikan ya teman-teman. Dan ini menurut saya sangat bagus ya untuk bank ya. Dan mengalami kenaikan dari 2019 ke 2020 adalah sekitar 6,7%. Dan untuk hutangnya juga teman-teman mengalami kenaikan ya, cukup konsisten selalu mengalami kenaikan. Dan kenaikan 2019 dengan 2020 adalah sebesar 9,7%. Untuk modalnya ini yang mengalami penurunan ya teman-teman ya. Ini yang menurut saya nilai minus ya teman-teman ya, dimana mengalami pengurangan atau penurunan 9,4%. Oke, seterusnya kita lihat dari sektor ya teman-teman ya, yang dimana dari sektor perbankan ada 3 rasio yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah NPL, non-performing loan-nya. Yang kedua adalah CAR, yang ketiga adalah LDR-nya. Yang pertama kita lihat dari NPL-nya, non-performing loan-nya mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke 2020 ini mengalami kenaikan hampir 1% ya teman-teman ya.
untuk grossnya, tetapi untuk NPL netnya mengalami penurunan. Jadi untuk grossnya ini kurang bagus ya teman-teman ya, udah mendekati dengan angka 4. Sedangkan dari persyaratan BI atau standar BI kalau bisa untuk NPL-nya di bawah 5%. Tetapi untuk NPL netnya malahan makin bagus ya teman-teman ya, lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk CAR-nya mengalami penurunan ya teman-teman ya, dari 22,5% menjadi 19,83%. Tetapi untuk dari standar BI yaitu adalah 9%, tetapi memang untuk Bank Mandiri ini masih 2 kali ya dari standar yang ditetapkan, which is ini masih tergolong sangat sehat dan sangat baik. Dan untuk yang terakhir adalah LDR. Jadi loan to deposit rasionya yang dimana tahun 2019 kuartal ketiga dana-dana yang disalurkan itu sekitar 93% ya teman-teman ya. Tapi di tahun 2020 kuartal ketiga ini sebesar 83% ya teman-teman. Dan di sini saya melihat itu ada hal yang bagus ya dari Bank Mandiri ini. Kenapa? Karena di masa sulit seperti ini resiko untuk orang tidak bisa membayar hutangnya menjadi lebih meningkat ya teman-teman. Jadi dari sini saya bisa melihat bahwa dari Bank Mandiri juga lebih selektif ya di masa kondisi seperti ini. Oke teman-teman, kita lihat dari ini summary laporan keuangannya dari tahun 2014 sampai tahun 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas terkait dengan rasio-rasio keuangan ya. Yang pertama kita lihat dari NPM-nya atau net profit margin-nya. Untuk net profit margin-nya untuk Bank Mandiri ini di tahun 2020 sebesar 21% ya teman-teman ya. Yang dimana kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya di sekitar 25% ke atas ya teman-teman ya. Dan memang di sini dapat dilihat bahwa untuk Mandiri ini masih menjaga dari net profit marginnya mereka ya teman-teman ya. Cuma mengalami kontraksi karena COVID-19 ini, mengalami penurunan sekitar 5-7% ya untuk net profit marginnya. Berarti untuk EPS-nya menjadi 404 dan pernya itu adalah di angka 14,79 ya teman-teman. Kalau kita lihat dari per rata-ratanya, memang per rata-rata Bank Mandiri ini sekitar di 13 atau 12 ya teman-teman ya. Which is ini masih sangat mendekati ya teman-teman ya untuk tahun 2020 ini. Untuk book value-nya kita lihat book value-nya hanya ada di angka 4097. Sedangkan untuk harga sekarang ada di sekitar 5.975 ya teman-teman ya. Jadi itu menyebabkan PBV-nya 1,46 kali ya teman-teman ya. Untuk DER-nya mengalami kenaikan cukup signifikan ya teman-teman dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. DER-nya sekarang ada di 6,43 yang dimana kalau kita lihat 5 tahun terakhir ada di angka 3 sampai dengan 5 ya teman-teman ya. Terus untuk ROE-nya sebesar 9,86%, which is ini menurut saya masih oke. Kenapa? Karena lebih dari 2 kali bunga deposito ya teman-teman ya. Lebih baik dibandingkan di bawah dari 9% ya teman-teman ya. Terus untuk kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, untuk Bank Mandiri ini pernah terjelek di sekitar 6% ya, itu di tahun 2016. Dan tapi sekarang rata-rata kalau kita lihat 3 tahun terakhir ada di sekitar 9 sampai 13 ya ini ya teman-teman. Dan untuk ROA-nya di sekitar 1,33% ya teman-teman. Kalau dibandingkan dengan rata-ratanya memang di sekitar angka 2 ya atau 1,8. Oke teman-teman, untuk harganya saya menggunakan harga saat video ini dibuat itu sebesar 5975. Nah intrinsic value yang saya hitung untuk Bank Mandiri ini ada di sekitar 5.600 sampai 6.500. Jadi memiliki margin of safety dari minus 6,3% sampai
positifnya 8,8%. Oke teman-teman, ini saya masuk ke kesimpulannya. Yang pertama adalah dari produk dan jasanya. Untuk produk dan jasa saya berikan status oke karena saya melihat Bank Mandiri ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Yang kedua dari GCG-nya. GCG-nya saya berikan status oke karena satu, tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua adalah dari pemegang saham mayoritas memang adalah negara. Yang ketiga adalah saya melihat dari net profit marginnya ya teman-teman ya, yang dimana masih mencapai 20%. Menurutku ini masih tergolong sangat bagus. Dan untuk revenue-nya saya berikan status oke karena di masa pandemi ini hanya mengalami penurunan kurang dari 5% ya teman-teman ya. Tetapi untuk net profit saya berikan status oke juga, tetapi dengan consideration ya teman-teman ya, yang dimana penurunannya sebesar 30%. Dan menurut saya berikan status oke karena masih di bawah 50% ya, maksudnya penurunannya tidak mencapai lebih dari 50%. Dan untuk status oke ini juga saya berikan karena MPL-nya untuk netnya masih di bawah 1% ya teman-teman. Itu yang membuat saya memberikan status oke. Untuk asetnya saya berikan status oke karena mengalami kenaikan ya teman-teman ya. Dan untuk liability-nya saya juga berikan status oke karena juga mengalami kenaikan. Dan karena untuk sektor bank ini liability menjadi peranan yang cukup penting ya, di mana banyak orang menabung uangnya di Bank Mandiri. Disitulah Bank Mandiri juga memutar uang itu untuk mendapatkan penghasilan bagi mereka. Jadi semakin tinggi hutangnya itu akan semakin baik untuk di sektor perbankan ini. Untuk book value-nya saya berikan status no karena untuk book value-nya hanya ada di angka 4.000 sedangkan harganya sekarang sudah mendekati 6.000 ya teman-teman ya. Jadi itu membuat PBV-nya lebih dari 1, itu yang membuat saya alasan memberikan status no. Untuk sektornya saya berikan status oke karena LDR-nya menurun, yang dimana mereka lebih selektif. Untuk CAR-nya masih 2 kali dari yang ditetapkan oleh BI, dan untuk NPL-nya juga masih di bawah 1%. Untuk ROE-nya saya berikan status oke karena lebih dari 2 kali bunga deposito atau 9% yang sering saya anut. Untuk margin of safety-nya saya berikan status no karena tergolong sekarang untuk saham Bank Mandiri ini udah mendekati fair value-nya ya teman-teman ya, yang dimana hanya ada margin of safety 8,8%, tidak mencapai 10%. Dan untuk dividen saya berikan status oke karena saya melihat Bank Mandiri ini masih sangat royal ya, dalam 5 tahun terakhir ini selalu membagikan dividennya. Oke teman-teman, berarti untuk kesimpulannya ada di 9-11 ya teman-teman ya. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli Bank Mandiri ini? Untuk saya sementara tidak akan memilih Bank Mandiri ini. Tetapi untuk secara analisa saya, bank ini cukup sehat dan cukup bagus untuk diinvestasikan ya teman-teman ya. Tetapi alasan saya tidak memilih karena saya sudah memiliki sektor perbankan yang saya pegang. Jadi untuk Bank Mandiri ini sementara saya tidak membeli. Dan yang kedua alasan saya tidak membeli adalah karena dia sudah sangat mendekati fair value-nya ya teman-teman ya. Itu membuat alasan saya untuk tidak memilih Bank Mandiri. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga teman-teman, jika teman-teman ada kode-kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar kode sahamnya. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk follow saya di Instagram saya di royken13. See you in the next video. Bye bye.